Ingat yang Koko cerita tentang yang jualan kaos kaki, ya, yang karena sekali lagi tujuannya yang penting adalah ridhonya Allah. Ini tukang kaos kaki ditanya, buat apa jualan kaos kaki, harga 10.000, modal 7.000, 8.000. Kalau pengen kaya mah jadi koruptor aja, jangan jualan kaos kaki gitu cenah. Tapi dijawab, saya jualan teh cuman sekedar ya biar kaya bisa beli ini itu dipuji orang. Tapi kapan dagangan saya sukses? Biar ketika dipakai oleh saudari saya sesama muslimah menyempurnakan nutup aurat, ketika dipakai saya kebagian pahala jariah, sukses berarti dagangan saya. Iya, cuannya mah cuman 2.000. Tapi kalau Allah udah ridho jadi pahala, kata Allah cukup, bismillah, jalan kaos kaki. Lihat yang korupsi, dapatnya berapa miliar juga nggak pernah cukup, nyolong wae. Ya, iya kan? Iya, yang penting berkahnya kan. Dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, Allah suka atau enggak, udah selesai urusan. Bangga. Yang penting jadi amal soleh. Sok, hidup seluruh keinginan dikabul, duit dapat, jabatan dapat, tapi nggak ada satupun yang jadi pahala. Berarti meninggal bawa apa, Bu? Sok. Dapat duit doang, dapat harta doang, dan itu bikin dia begadang, bikin dia ninggalin sholat. Bak-bak cangkel ya, pegagal di dunia doang. Bisa jadi lebih beruntung orang yang seumur hidup doanya lebih sering gak dikabul, tapi tiap berucap, bertindak, berbuat, ya jualan, ya ketemu orang, semuanya jadi pahala karena ikhlas lillahi ta'ala. Meninggal dia bisa jadi yang paling banyak bekalnya, padahal di dunia dia yang lebih sering dihina. Ya, Rasul udah buktiin kan. Emang Rasul warisin duit triliunan ketika meninggal? Enggak. Tapi manusia yang paling banyak dibuat buku tentangnya Rasul. Udah sekian juta judul buku ngebahas Rasul doang, gak habis-habis. Ada guru saya cerita tentang Syekh ngajar di Ummul Qura di Arab sana, resign, berhenti jadi dosen di kampusnya karena pengen fokus nulis buku tentang Rasul. Ditanya, emang sudah dapat berapa jilid? 125 jilid. Bahas Rasul doang, belum beres. Emang target berapa jilid? 500 jilid. Coba Bu, buku 500 jilid ngebahas satu orang saja, itu apa aja yang dibahas? Rasul. Padahal ninggalin harta? Enggak. Dibilang kaya? Kaya. 1/5 harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya kok. Tapi ya nggak ditimbun-timbun. Ya. Masya Allah. Dibilang kaya mustahil, dibilang orang lihat, baca sejarah tentang maharnya kepada Khadijah, ya, radhiyallahu anha, masya Allah, kalau dirupiahin habis berapa, satu unta merah aja kan 300 juta. Sedangkan ini berapa unta? Ada yang nyebut 20 unta, 30 unta, ya, kaliin weh, ya, ajib ya, insya Allah. Ya, harga mah naik turun ya. Nggak tahu sekarang unta merah berapa kalau dijual. Dan saya nggak kepikiran pengen beli unta kalau lagi di sini. Ya, Masya Allah. Lihat unta cuman di Taman Safari ya. Kalau di sana mah banyak ya di Arab ya. Jadi gitulah, Masya Allah. Sahal bin Abdullah At-Tushtari berkata kepada kawan-kawannya, seseorang itu tidak dapat mencapai hakikat kewalian, dia jadi kekasihnya Allah, sehingga kapan? Sehingga dia menghilangkan pandangan orang dari pikirannya. Ya, salah satu ciri wali dia udah nggak peduli orang mau muji ke, mau mencaci ke. Kalau bentuknya kritik, nasihat yang membangun dia dengar. Tapi kalau cuma sekedar kayak julitan atau pujian, ya udahlah. Ya, sehingga tidak melihat apa-apa di dunia, hanya ia dengan Tuhan yang menjadikannya. Lihat yang kaya, oh dari Allah. Dia dapat rezeki, ya bukan saya yang hebat, Allah yang ngasih rezeki. Allah mau ngambil kapan aja hilang. Gunung teh nggak cuma dipuji, oh bagus. Mobil nya kaleng, kaleng dipakein kaca, dipakein plastik, dipakein karet, bisa jalan. Kaleng, mobil namanya. Ya, ya. Punya dikasih, ya udah, alhamdulillah. Ya, nggak punya, nggak sedih, nggak apa-apa. Ya. Jadi ada biarin, nggak ada nggak sedih kan. Kadang kita mah kalau nggak ada teh nyampe di teang dicariin, pokoknya tasnya harus yang itu, sendalnya kudu yang itu, jam tangannya kudu yang itu. Nah, bicara jam tangan sama fungsinya. Jam tangan 5 miliar, jam tangan 5 miliar sama jam tangan 50.000 sama kan kecepatannya?
Iya. Kalau mobil mahal, mobil 5 miliar sama mobil 500 juta, biasanya yang 5 miliar larinya kencang memang. Ya. Jam tangan 5 miliar sama 50 ribu sama. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Oh ini satu jamnya memang setara 5 menit kok. Atau rusak berarti Pak. Ngapain dipakai terus Pak? Ini jam tangan kenapa mahal? Oh ini anti air. Di kedalaman 50 meter nggak rusak. Ai Bapak sering nyelam Pak. Ah enggak, mandi juga jarang. Atau berarti meh naon atulah Pak. Bukan berarti nggak boleh sih ya. Kalau memang kepake ya, ibu pengen naik gunung, manya pakai sendal jepit karet. Ya kan kudu pakai sendal yang khusus. Itu butuh. Mangga silakan ya. Dan kadang jam tangan mah suka teka bayang ya. Mana kalau jam tangannya bagus jadi tangannya sering di meja kieu wae. Ya. Kalau naik kemana-mana pakai Hondanya Civic ya 700 jutaan, kunci taruh meja. Tapi kalau Hondanya Astrea Legenda di kantong, kalau bisa dititip di tukang parkirnya ya. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau menganggap kemuliaan itu dari situ repot ya. Na'udzubillah. Maka mengharap kepuasan dari semua manusia itu suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai ya. Dan sebodoh-bodohnya manusia adalah siapa yang berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin tercapai. Nah, kata beliau tuh ya. Jadi kalau kita pengen nyenengin 7 miliar penduduk bumi cinta sama kita semua, kata beliau, tidak mungkin tercapai. Dan siapa yang paling bodoh? Yang ngejar-ngejar yang mustahil tercapai. Udah tahu mustahil, dikejar-kejar. Ya. Lebih mudah bagi kita membuat diri kita dicintai oleh satu pihak saja. Yang kalau satu pihak ini cinta kepada kita, dia punya kuasa menggerakkan 1000 hati orang untuk sayang kepada kita. Allah. Nah, udah nggak pegel lagi kan? Jadi mangga ya udah. Ya, bukan berarti nggak boleh pilih warna. Jadi ibu teh mulai besok teh pakai kerudung teh asal ya, bawahnya kuning, atasnya polkadot ya. Silakan kalau pengen yang sesuai style gaya ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, tetap menutup aurat dengan sempurna, mangga silakan ya. Dan wajar ya, wanita pengen kelihatan cantik tuh wajar. Yang tidak wajar itu pengen kelihatan soleha. Karena kelihatan yang nilai soleha atau enggak ya Allah ya. Kelihatan cantik ya wajar. Kelihatan apa ya kalau kelihatan pengen cantiknya di hadapan suami ya nggak apa-apa. Kalau pengen di hadapan cantik di hadapan suami wajar. Nanti nanya lagi suami siapa dulu kok. Wah terus ya. Kadang gitu soalnya ya. Di hadapan suami yang kudu cantik kayak singa di rumah teh aur-auran. Giliran kondangan di hadapan para suami orang, aduh luar biasa. Bisa manicure pedicure dulu gitu. Dikeriting kukuna. Insya Allah. Jangan ya. Ingat gak terkait ini ada bapak, anak, sama keledai. Ya serba salah teh, ingat gak? Ketika dia bawa ada anak, bapak sama keledai, nggak ditaikin. Dia omong ke orang, bodoh ya punya keledai teh nggak dinaikin. Naik si bapak, diomongin lagi sama orang, anak teh kurang ajar. Bapak teh nggak simpati ke anaknya, masa anaknya dibiarin jalan. Ya udah gantian, anaknya naik keledai, bapaknya jalan kaki. Tuh lihat tuh anak kurang ajar tuh. Masa bapaknya dibiarin jalan, anaknya yang naik keledai. Akhirnya dua-duanya naik keledai. Hewannya naik, bapaknya naik, anaknya naik. Dasar tidak berperi kehewanan katanya. Seditinggang ku dua orang gitu keledai. Kumaha deui atulah ya. Sok makanya kudu belajar ilmu gula. Ibu apal tuh ilmu gula, Bu? Nih, gula ya. Gula itu, Bu, kalau ada teh kan aslinya pahit ya, Bu. Akhirnya dia dipakein apa biar jadi manis sok. Tapi ketika udah jadi manis enak, disebutnya teh gula atau teh manis? Enggak pernah disebut gulanya. Martabak manis enak doyan.
Dia jadi manis teh gara-gara dikasih apa sih? Tapi disebutnya martabak manis bukan gula ya. Giliran orang kebanyakan makan gula disebutnya penyakit. Bisa gitu ya. Salah gulanya giliran sakit. Giliran enak yang disebut teh manis, martabak manis. Tapi apa gula pundung gitu? Aing marek pahit we lah orang. Enggak. Angger we manis ya. Mau di kayak gimanain juga. Ilmu gula eta teh. Gitu we kotak ya. Tetap manis. Masya Allah. Udah 10.30 ya. 10.28. Sok sisain waktu untuk diskusi, tanya jawab. Bro, barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikoreksi, barangkali saya salah menyampaikan. Silakan ya, kita simpen ini nyampe 173, pertemuan selanjutnya 174 dan seterusnya. Kembalikan dulu kepada MC kita, tafadhol. Terima kasih. Nggak ada suaranya katanya, ada suaranya nggak? Nikmati budaya belajar ketauhidan ada 3 yang saya catat, yaitu jangan haus dengan pujian, jangan merasa memiliki, dan sabar dengan apa yang Allah beri. Masya Allah, semoga kita semua bisa belajar untuk mendapatkannya. Baik, bidadari, masih ada waktu 30 menit ke depan. Barangkali bidadari yang bertanya, boleh dari saya. Yuli, mangga. Nanti yang lain habis Yuli. Minta ridhonya ya Ibu, saya terus mau bertanya, penasaran bis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mangga. Sebetulnya manusia itu memang tidak luput dari salah. Coba keluar dulu baru masuk lagi. Tapi bagaimana caranya seminimal mungkin kita tuh ingin, ya mungkin kalau dikatakan juhud terlalu jauh ya Ustaz ya. Seminimal mungkin kita tuh ingin sekali bersih hati ya seperti juhud gitu. Ya. Gimana caranya Ustaz? Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Bu ya. Kalaupun ingin mencapai derajat hati bersih, ya gimana pengen punya hati sebening itu ya. Maka bismillah. Minimal yang bisa kita jaga lakuin tiap hari sebanyak mungkin tobat. Terserah mau sholat tobat, mau perbanyak zikir, istighfar, atau ada juga yang tobat pakai sedekah, itu boleh Bu. Ada orang yang setiap kali berbuat salah dia sedekah. Atau ada juga yang menetapkan hukuman iqab setiap kali, iya, kepada diri sendiri. Setiap kali dia berbuat salah, dia tetapin hukuman. Contoh, setiap kali dia ngelakuin sesuatu yang itu jadi dosa, yang tadinya dia sehari baca Qurannya 1 juz, misal dia jadi 2 juz. Jadi selalu, dan itu sesegera mungkin langsung ditutup. Aduh, saya tadi salah ngomong, pasti sakit tuh hati dia dengar mulut saya. Kita adanya harta, sedekah. Memungkinkan untuk sholat tobat silakan. Kayak kadang kan ada tempat di mana kita nggak bisa sholat ya, lagi di kereta, lagi di lampu merah, ya mungkin itu yang bisa dilakuin istighfar. Tapi sekarang kalau sedekah, alhamdulillah bisa di mana aja ya, bisa transfer. Jadi sampai sempat ada yang bertanya, kalau ada orang dosa tobat lagi, itu nggak bisa disebut pendosa, tapi justru disebutnya orang-orang awwabin, orang yang kembali kepada Allah. Karena kalau yang pengen disebut pendosa ya dosa tanpa tobat, dosa deui nggak tobat meninggal dalam keadaan belum tobat, itu pendosa. Ya. Tapi guru-guru kami menyemangati kalau setiap kali habis dosa kita selalu sempetin tobat. Ada dosa lagi, tobat lagi. Ternyata besoknya bikin lagi dosa lagi, tobat lagi. Bismillah. Ya. Kan hadis-hadis yang menenangkan seperti contoh ya, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau seluruh dunia ini udah nggak ada lagi yang bikin dosa, apa kata Nabi? Akan Allah binasakan semuanya dan diganti dengan suatu kaum yang bisa berbuat dosa, tapi mereka akan bertobat kepada Allah. Saking memang Allah cinta sekali kepada orang yang tobat. Jadi kita untuk bening, untuk jadi maksum, bersih dari dosa, iya bisa jadi kita dibilang mustahil. Tapi ya bismillah, sudah termasuk orang yang menuju ke sana, bersih hati. Kalau yang setiap kali kita sibuk aja sama tobat. Ingat kan orang doa-doa para nabi, coba lihat tuh.
Doa para nabi kebanyakan apa? Tobat. Nabi Yunus ditelan ikan paus, sibuk tobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Nabi Adam, tadinya beliau digoda nggak mau, yang digoda istrinya dan iblisnya yang berniat jahat, sibuk tobat. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana. Ya. Jadi mereka sibuk segitu teh Nabi. Dosa terampuni, tapi masih sibuk keneh tobat. Ya. Ya udah kita berarti sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Ya. Sesekali kadang ada orang jahatin, hati kotor lagi, hati dengki lagi, kadang terbakar emosi, ya keungkit dan lain-lain. Ya udah kita mah udahlah sing tobat. Dan janji Allah, lihat di ini nih, wasari'u ila magfiratin. Lihat Ali Imran yuk sama-sama. Surat ketiga di ayat 133, 134, 135. Udah ketemu? Yang di Quran boleh, yang di handphone boleh. Quran surat 3 Ali Imran ayat 135 dari ayat 133. Ini seurutan sebetulnya ya. Fasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh ternyata orang yang bersegera meminta ampun kepada Allah malah ternyata ganjarannya termasuk surga juga. Dan surganya seluas langit dan bumi dijadikan satu. Ya. Jadi ada orang-orang yang bersegera ya. Wasari'u itu bersegera. Jadi sebisa mungkin abis dosa kita nggak mati, yang paling pertama kita lakuin tobat. Dan bagi orang yang terus begitu, dialah orang-orang yang bertakwa. Oh, kalau mau dibahas di Riyadhus Shalihin bab 2-nya tentang kitab tobat, tentang bab tobat. Oh, itu banyak sekali tentang hadis-hadis riwayat yang menenangkan hati kita. Ada di riwayat Imam Al-Baihaqi juga ada, saya ingat kok. Atau di Imam Tobrani ya, nanti koreksi kalau kok nggak salah, bahwa Allah itu menahan malaikat untuk menuliskan dosa seseorang selama beberapa jam. Ada riwayat yang menyebutkan 6 jam. Kalau dalam waktu 6 jam itu dia sempat bertobat, nggak jadi ditulis dosanya. Jadi segera. Di 134-nya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghayz, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini juga termasuk ya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Termasuk yang ini juga nih, orang-orang yang luar biasa adalah infak di waktu lapang maupun sempit, istiqomah, menahan amarah, punya hak untuk marah, tapi dia memilih untuk tidak marah. Jangan dikira itu kita lagi dizolimin orang. Kita sanggup nahan marah padahal sanggup marah, ini ternyata tadi amalan yang layak Allah ganjar surga. Kita kadang ngerasanya kan, kalau saya udah berbuat baik, makanya suka dibilang jangan terlalu baik, nanti dijahatin orang, dimanfaatin orang. Enggak, mulia. Kita punya hak marah, kita milih gak marah. Oh, termasuk di ayat ini ternyata. Dan itu ganjarannya surga, Masya Allah. Bukan orang bodoh. Orang yang punya hak marah dia gak marah, bukan berarti bodoh. Ya, gak bodoh sama sekali. Dan wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ada hadis Nabi ya Bu, kalau kita berseteru dengan saudara kita seiman gitu ya, dikasih batas ternyata. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, itu nggak boleh lebih dari 3 hari, ya. Dan ini ternyata misalkan bahasan yang memang benar-benar ya tersinggung atau gimana, marah gimana, yang wajar sebetulnya manusia boleh marah juga. Nah tapi ternyata disebutkan di riwayat yang lain, siapa yang terbaik di antara keduanya? Yang paling pertama mengucapkan salam. Bu, paksain Bu, bismillah. Kita yang korban, dia yang jahat. Tapi yuk jangan lebih dari 3 hari. Dan kita duluan yang ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka siapa yang terbaik di antara 2 manusia yang berseteru itu? Yang ngucapin salam. Kadang kita mikir kayak gini kan, liatin aja, saya nggak mau minta maaf sampai dia yang minta maaf. Bukan jagoan ya teh. Ya. Yang justru lebih mulia di sisi Allah, yang lebih dahulu minta maaf.
yang lebih dahulu ngucapin salam. Kan salamnya kita mah kan bukan selamat pagi, pagi yang diselamatin. Ya. Kita mah kan semoga keselamatan terlimpah curahkan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi, dan rahmat Allah juga tercurahkan kepadamu, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah juga. Ya. Beda salam kita orang Islam, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, nah ini bikin dosa nih, terus dia ngapain? Segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui itu orang yang bersegera taubat. Iya, jauh. Untuk maksum kita mustahil. Untuk punya hati bening juga mungkin terasa sulit. Tapi tobat setiap saat kan masih bisa, insya Allah. Ya. Kawis wilayah, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.